Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi di Pilot Talk malam ini aku pengen nge-share masalah satu pertanyaan yang sekitar 1 atau 2 tahun lalu benar-benar ngeganggu pikiran aku, ngegrogoti logika aku, dan benar-benar pokoknya aku nggak bisa jawab sendiri. Aku nggak bisa melogikakan dan merunutkan jawabannya. Tapi di sisi lain, aku nggak mau nanyain masalah itu ke orang. Dengan niatan waktu itu, aku nggak mau menyeret orang ke pemikiran ribet yang sama yang seperti aku rasakan gitu. Dan aku juga nggak mau membuat mereka bingung dengan sesuatu yang sebelum-sebelumnya nggak pernah mereka bingungkan. Jadi pertanyaannya tuh kayak gini. Kan kita hidup sebagai manusia, takdir kita kan udah digariskan sama Allah. Jalan hidup kita dari mulai kita masih di dalam rahim ibu sampai keluar oe-oe dan masuk lagi ke tanah sebagai mayat, itu semua kan udah dirunutkan ke dalam peristiwa kehidupan kita. Udah dibukukan, diskrip, ditulis rapi di sebuah buku gitu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa ketika semuanya sudah digariskan dan ditentukan, kita malah disuruh doa, kita malah disuruh minta. Padahal kan basicnya, dasarnya sebuah doa itu kita utarakan karena kita menginginkan sesuatu yang notabene dalam hal ini adalah perubahan, sesuatu yang lebih baik. Jadi perubahan dari keadaan kita sebelumnya yang kita rasa kurang baik menuju ke perubahan keadaan yang lebih baik gitu. Padahal kan kayak yang aku bilang tadi, takdir kita udah ditentukan. Apa yang akan kita jalani, apa yang kita dapat itu udah ditulis rapi semuanya. Dan kita sama sekali gak punya hak untuk ngerubah apa yang udah Allah tuliskan gitu. Jadi pertanyaannya itu lagi, kenapa kita disuruh doa gitu? Alasannya apa? Waktu itu tuh aku bener-bener mikir kayak takdir sama doa itu bersinggungan, gak nyatu, gak ketemu gitu. Dan karena aku memutuskan untuk tidak bertanya, jadi aku pusing sendiri, mikir sendiri, dan buntu sendiri. Sampai akhirnya dalam suatu momen yang tidak sengaja Allah ngasih aku jawaban. Waktu itu aku lupa, aku nemuin sebuah jawaban yang berupa foto ya, berupa gambar yang ada tulisannya. Aku lupa, aku nemuin itu di Instagram atau Twitter. Bukan Twitter, Facebook. Lupa lah antara keduanya. Pokoknya di gambarnya itu ada tulisan. Isinya itu sebuah cerita pendek tentang seorang anak laki-laki yang nanya ke ibunya, "Bu, daun yang jatuh karena gugur pun udah Allah tetapkan waktunya kapan. Terus kenapa kita disuruh minta kalau semuanya memang sudah ditetapkan oleh Allah?" Nah, si ibunya jawab, hidup kita itu umpama sebuah buku. Allah sudah tuliskan semuanya. Dan mungkin di beberapa lembar, Allah dengan segala kebaikan dan kemurahan hatinya menuliskan as you wish, seperti yang kamu minta. Keren kan? Ternyata pertanyaan yang selama ini bikin aku pusing, bikin aku bener-bener gak bisa melogikakan sebuah jawaban, jawabannya ternyata sesimpel itu, sesederhana itu analoginya. Dan dari situ aku gak pernah lagi mempertanyakan tentang doa dan takdir. Dan aku gak pernah lagi mempersepsikan bahwasanya takdir dan doa itu sesuatu yang bersinggungan. Karena pada hakikatnya ya sesuatu yang kadang kita lihat bersinggungan sebenarnya punya titik temu gitu. Titik temu yang mempererat dua hal itu. Setelah itu aku benar-benar termotivasi untuk memperbanyak doa. Karena basically kan kita gak tahu nih kapan lembaran bertuliskan as you wish itu kebuka, di hari apa dan di waktu ketika kita sedang apa, kan kita gak tahu. Jadi apa ruginya sih kalau kita doa tiap hari, tiap saat? Dan masih berkaitan dengan doa nih ya, aku pengen nge-share pengalaman pribadi yang aku harap bisa memotivasi kalian untuk melakukan hal yang sama.
Jadi aku tuh suka nulis, dan impian semua orang yang suka nulis tentunya adalah karya mereka diterbitkan, ada hasil lah gitu, kelihatan kan. Nah tapi entah kenapa semakin nambah umur, aku ngerasa dan aku sadar bahwa ternyata nerbitin tulisan itu susah. Dan semakin hari tuh pikiran tentang susahnya itu makin nambah. Emang aku sadar banget kalau itu gak impossible, tapi ya sesusah itu. Sampai akhirnya di penghujung tahun 2019, tepatnya awal November, karya pertama aku terbit, novel ya tepatnya. Dan menyusul lagi sekitar akhir November atau awal Desember, novel kedua aku terbit. Nah waktu itu aku iseng-iseng tuh bongkar-bongkar catatan, ya kayak diary lah tapi di HP. Dan aku nemu satu catatan di mana di sana ada foto yang aku kreasiin sendiri, aku rancang sendiri jadi sampul novel aku. Terus di bawahnya itu aku tulisin soon release 2019, segera rilis tahun 2019. Dan karya pertama aku memang rilis tahun 2019. Dan yang kedua adalah pengalaman aku ketika aku ikut tes masuk sebuah perguruan tinggi yang namanya lumayan gede, salah satu perguruan tinggi tertua di dunia. Yang ketika aku daftar tuh PD ku tuh ketelen gitu, karena ngelihat pesaing-pesaing aku semuanya udah rata-rata pro gitu, sedangkan skill aku itu nggak bisa bikin PD, karena bener-bener basic aku sebenarnya bukan di bidang itu, bukan di jurusan itu gitu. Tapi ya karena keinginan yang kuat dan entah dapat dorongan dari mana, akhirnya ya udahlah coba. Dan di kalender tuh aku lingkarin tanggal ulang tahun aku sambil aku tulis, ya Allah, jadiin kelulusan aku di universitas itu sebagai sebuah hadiah ulang tahun. Dan alhamdulillah, syukurillah, ketika pengumuman keluar, nama aku masuk ke dalam golongan mereka yang lulus. Dan aku percaya itu murni karena doa, bukan karena skill sama sekali, karena aku benar-benar sadar kemampuanku sampai mana. Jadi itu teman-teman, kadang hal-hal yang menurut kita gede, menurut kita tinggi, menurut kita jauh, gak sejauh itu, gak setinggi itu, dan gak segede itu. Karena hal-hal yang menjembatani kita dengan mimpi kita itu cuma 3: usaha, doa, tawakal. Usaha datangnya dari siapa? Kita. Doa dari kita juga. Tawakal ya jelas dari kita kan. Jadi sebenarnya semua itu ada di diri kita. Dan siapa yang paling dekat dengan diri kita? Ya kita. Ya selain Allah ya, kita yang paling dekat. Udah nyatu kan sama diri kita sendiri, gak bisa dipisah gitu. Jadi janganlah pesimis dengan kata-kata, ya kayak mimpi aku ketinggian, kayak mimpiku kegedean deh. Jangan sekali-kali bilang kayak gitu. Karena apa? Kita masih punya Allah. Mimpi kita besar, kita punya Allah yang maha besar. Mimpi kita rasa jauh, kita punya Allah yang maha dekat, yang bisa mendekatkan mimpi itu. Kita punya mimpi yang kita rasa tinggi. Jangan lupa Allah itu maha tinggi dengan segala kuasanya. Jadi ayo kita perbanyak doa, kita perbanyak minta sama Allah yang maha punya segalanya. Allah itu gak kayak manusia sama sekali. Kalau manusia kita mintain terus-menerus, pasti ngerasa bosen, capek, gedek, malah ngerasa dieksploitasi. Tapi Allah itu malah senang ketika kita minta terus, makin sayang sama kita. Jadi ayo mulai malam ini kita rubah mindset kita tentang mimpi-mimpi yang terlalu tinggi. Kita ubah kebiasaan kita yang malas doa, padahal kita tinggal ngomong doang habis sholat, yang itu pun notabene gratis ya, supaya besok pagi ketika kita bangun, kita udah mendapati diri kita dengan versi yang lebih baik dari sebelumnya. Oke? Jadi sampai situ aja ya Pillow Talk malam ini.
Semoga apa yang aku share, semoga obrolan kita malam ini berfaedah buat kamu, menginspirasi kamu, dan memotivasi kamu menjadi versi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Selamat tidur, semoga mimpi indah, dan sampai jumpa di Pilot Talk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.